Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi an akuna minal jahilin. Saudara sekalian, pada hari Minggu, hari Ahad pertama dari bulan Ramadan ini, kita untuk sementara meng-cancel pembahasan pengantar studi Al-Quran ya. Kita akan berbicara sedikit tentang Ramadan. Ya, satu hal yang perlu kita ketahui itu bahwa Ramadan itu simbol ya. Ramadan itu merupakan simbol dari Al-Quran itu sendiri. Jadi antara Ramadan dengan Al-Quran itu hubungannya sangat erat. Antara Ramadan dengan Al-Quran itu hubungannya sangat erat. Di Ramadan itu seolah-olah identik dengan Al-Quran. Ramadan itu seolah-olah identik dengan Al-Quran. Atau tepatnya Ramadan itu merupakan simbol dari isi Al-Quran itu sendiri. Nanti kita akan lihat ya. Satu segi pada Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran ya, itu sudah sering kita dengar ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi bulan Ramadan adalah jelas bulan turunnya Al-Quran ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Unzila fihil Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ini jelas ya. Nah, pada bulan Ramadan itu diturunkan di dalamnya dalam bulan Ramadan itu Al-Quran. Tentu bukan secara keseluruhan ya. Artinya yang pertama kali. Jadi pertama kali penurunan Al-Quran itu dilakukan di bulan Ramadan atau tepatnya pada Lailatul Qadar itu ya, pada surat Al-Qadar ya. Pertama, itu merupakan permulaan. Kemudian fungsinya adalah hudan linnas. Hudan linnas itu yang pertama. Fungsi umum ya dari Al-Quran itu sebagai hudan linnas, tidak terkecuali siapa aja yang mau. Tetapi pada akhirnya dikecualikan dengan kata-kata yang mau itu ya. Walaupun diperuntukkan untuk semua. Misalnya tidak jelas ya. Quran itu untuk siapa? Untuk semua. Hudan linnas. Terus di dalam Al-Quran itu juga ada peran yang lain, yaitu bayyinatin minal huda. Ada di dalam Al-Quran itu ada bayyinatin minal huda. Jadi Al-Quran itu sendiri al-huda. Di dalam al-huda itu ada fungsi lain, bayyinatin minal huda. Jadi ada keterangan-keterangan yang tentang al-huda itu sendiri. Jadi Al-Quran itu menyerahkan dirinya sendiri gitu ya. Seperti itu. Kemudian ada juga fungsi lain, yaitu furqan. Furqan itu gampangnya ya pemisah, pemilah. Nah, bisa pemilah antara hak dan batil gitu ya. Itu kira-kira seperti itu. Fungsi Quran itu adalah pemilah hak dan batil. Itu ya, hubungan Al-Quran dengan Ramadan. Kemudian ada yang lebih menarik lagi itu adalah misalnya Ramadan itu dikatakan dalam sebuah hadis awaluhu rahmah. Ini populer ya. Ramadan itu awaluhu rahmah. Jadi yang pertama Ramadan itu sebagai rahmat. Awaluhu rahmatun. Rahmatun. Awsatuhu magfirah. Magfirah. Magfiratun ya. Magfiratun. 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 Kemudian akhiruhu itqun minan. Itqun minan. Nah, ini udah sering disebut ya. Ini menjadi ayat hadis gacoan ya. Itqun minan andalan. Nah, ini Ramadan kata Rasulullah dalam sebuah hadis
pada awalnya merupakan rahmat. Maksud yang awal dari Ramadan itu, kalau misalnya Ramadan itu 30, maka awalnya 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. Atau kalau yang terakhir itu kadang-kadang 9 kan, tidak selalu 10. Tapi dianggap rata-rata 10. Karena bulan-bulan dalam penanggalan Hijriah itu kan bulan itu jumlah harinya kalau tidak 30 ya 29 gitu. Nggak ada yang 28, nggak ada yang 31. Kalau 30, 29. Dan penentunya itu ada hilal, muncullah hilal. Jadi yang faktor misteri di dalam Ramadan itu adalah hilal. Karena posisi bumi terhadap matahari selalu berbeda, ya, maka bila itu hilal itu harus selalu ditunggu. Nah, satu lagi yang ingin saya katakan bahwa di dalam setiap agama, ini saya sering katakan berulang-ulang, dalam setiap agama apapun, setiap din, ya, kalau menggunakan istilah Al-Quran, itu din, apakah din itu din yang hak atau apakah itu din yang batil, semuanya din, ya, ad-din. Pada dalam asli istilah kita bahasa orang Indonesia ya, agama. Nah, ada yang mengoreksi bahwa yang memprotes bahwa agama itu tidak sama dengan din, gitu kan. Saya bilang kalau agama tidak sama dengan din, berarti kita menganggap agama itu lebih rendah dari din. Lalu kita menggunakan istilah Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran semuanya kita sebut agama itu namanya din. Gitu. Jadi nggak ada bedanya. Cuma bedanya itu adalah ada dinul haq, ada dinul baatil, gitu ya. Atau dinullah, ada yang din yang bukan dari Allah, gitu ya. Kalau din yang dari Allah itu adalah al-Islam, sesuai dengan ayatnya, inna dinna indallahil Islam. Kalau din yang lain ya diciptakan oleh manusia. Ya tentu ada juga yang mula-mula dari dinullah, gitu ya. Katakanlah seperti misalnya Kristen atau agama Yahudi, ya. Kan semuanya berasal dari Rasulullah, dari Isa, dari Musa, ya. Tapi kemudian menjadi agama yang berbeda dengan Islam. Kenapa? Nah, itu tentu ada faktor campur tangan manusia. Ya, kembali bahwa di dalam setiap agama, setiap din apapun itu ada yang namanya simbol atau simbol, ya. Ada simbol bahasa kitanya lambang. Nah, lambang di dalam din itu, dalam agama itu disebut dengan ritus. Ritus itu kata bendaya, kata sifatnya ritual, ya. Ritual. Atau dengan kata lain di dalam setiap din itu ada yang namanya ibadah ritual, ya. Apa itu ibadah ritual? Ya, ritus atau ritual itu, ritus itu adalah upacara, ya. Bahasa kitanya upacara. Apa yang dimaksud upacara? Ya, jelas itu merupakan kegiatan agama apapun yang ciri-cirinya adalah mengambil tempat tertentu, ya kan? Menggunakan misalnya pakaian seragam tertentu, kemudian ada pemimpinnya, kan? Ada pemimpinnya. Nah, kemudian di dalam upacara itu ada gerakan-gerakan tertentu, ada bacaan-bacaan yang tertentu, yang khas. Nah, itu ciri upacara. Itu kan ada dalam setiap agama. Jadi ritual itu intinya serba khas, ya, serba istimewa, serba tidak biasa. Gerakan-gerakan yang memang sengaja, misalnya untuk upacara tertentu, ya gerakannya harus begini, bacaannya harus begini, gitu kan. Pemimpinnya siapa? Itu juga harus orang tertentu. Nah, itu ritual atau ritus itu menjadi memang menjadi simbol. Menjadi simbol atau lambang. Nah, salah satu yang paling menonjol di dalam Islam itu misalnya ritus haji. Ritus haji itu kalau kita perhatikan misalnya, kenapa orang dari berbagai tempat memusatkan perhatian ke sini? Kenapa? Nah, ini satu simbol. Jadi pemusatan pandangan ke sini itu adalah satu simbol, satu lambang, ya. Nah, cuma yang dipertanyakan oleh kita adalah lambang apa, gitu ya? Lambang apa? Lambang apa sih yang harus dipahami
ketika semua orang dari berbagai jurusan menghadap ke apa? Ka'bah. Simbol apa yang bisa kita pelajari ya? Yang kita simpulkan dari yang dilakukan setiap muslim ketika dia sholat menghadap ke Ka'bah. Apa? Nah ini adalah, dan ketika kita menghadap itu kita katakan apa? Coba kita katakan ketika kita dalam sholat menghadap semua ke sana, dan kita katakan apa? Yang pertama adalah Allahu Akbar. Berikutnya, inni wajjahtu wajhiya. Ada juga yang nggak pakai ini, langsung pakai wajjahtu wajhiya. Tapi kalau pakai ini ya jelas lebih mantap karena ada tasdid ada yang tasdid, ada penekanan. Ada penekanan. Inni sesungguhnya wajjahtu saya hadapkan, aku hadapkan wajhiya, wajahku. Hadapkannya kemana? Disebutkan nggak kata Ka'bahnya? Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Jadi wajah kita ini walaupun secara fisik menghadap ke sini, tapi pengakuannya kita menghadap kepada Dia yang menciptakan samawati wal ard. Berarti ini menghadap ke sini hanya pura-pura. Hanya simulasi gitu kan, simulasi. Atau dengan kata lain hanya sebuah simbol lama. Jadi kita menghadap Allah dengan melakukan simulasi menghadap ke sini. Apa sih simulasi? Simulasi itu kan permainan pura-pura gitu. Melakukan permainan pura-pura semacam sandiwara. Jadi ketika kita menghadap ke Ka'bah itu ya kita ucapkan bukan ke Ka'bah tapi wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Terus cara wajahtunya itu, cara menghadapkan wajahnya itu hanifan, musliman. Hanif. Nah, kata hanif itu Hanif kata hanifun. Nah, ini video ntar belah tengah-tengahnya begini. Kata hanifun atau hanifan ya kalau di dalam posisi mansub. Ini hanif ini bisa berarti lurus, tegak lurus. Bisa juga berarti miring. Nih, dua arti kata hanif ya. Hanif itu yang pertama bisa tegak lurus, mustaqim. Kalau ini dalam bahasa Arab itu miring, mala. Mala itu miring. Mala. Kata kerjanya ya. Mala, miring. Jadi dalam kata hanif itu pengertiannya bisa lurus, bisa miring. Yang benar yang mana? Kedua-duanya benar menggambarkan satu sikap hanif. Orang hanif itu selalu miring, cenderung pada sesuatu. Misalnya dia mencari sesuatu, rindu banget pada sesuatu gitu kan. Maka dia cenderung ke situ kan. Pikirannya, angan-angannya, obsesinya selalu ke situ, selalu cenderung ke situ bahasa Indonesia. Itu yang dalam arti yang pertama. Dalam arti yang kedua, mustaqim. Setelah dia mendapatkan sesuatu itu, maka dia beristiqomah, berpegang teguh pada pilihannya, pada kecenderungan itu. Tidak bisa lagi dimiringkan ke yang lain. Saya udah miringnya ke Islam, mau dibiringin ke yang lain nggak mau deh. Dan berarti saya teguh dalam pilihan kecenderungan saya terhadap. Nah, ketika kita mengatakan wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan. Hanifannya musliman. Hanifannya musliman, bukan sembarang hanif. Hanifannya musliman atau hanifun muslimun ya. Kalau di doa itu hanifan. Hanifan muslim, kalau di sini hanifun, ini muslimun. Kalau hanifan musliman, itu kata sifat. Jadi kita mengatakan menghadap, walaupun wajah kita yang sebenarnya menghadap ke sini ya, jiwa kita itu menghadap kepada Sang Pencipta. Hanifan musliman. Dengan segenap sikap hanif dalam arti apa muslim? Sebagai orang yang berpasrah diri, menyerah, pasrah, menyerah, patuh. Kan muslim itu dari aslama ya. Aslama itu menyerah, patuh, pasrah.
Islam berarti Islam itu penyerahan, kepatuhan, kepasrahan. Itu secara harfiah ya. Jadi apa kalau gitu? Yang terungkap dari simbolisasi. Nah, jadi pada hari ini katakanlah kita sedang mempelajari simbologi di dalam Al-Quran ya. Pada hari ini kita sedang mempelajari simbologi. Apa simbologi perlambangan ya? Perlambangan. Ini sangat penting ya. Satu hal yang kadang saya kira diabaikan banyak orang. Simbologi atau perlambangan di dalam Al-Quran, di dalam Islam, di dalam din secara umum itu sangat penting. Sehingga ini kalau menurut saya ini menjadi bahasa ketiga yang digunakan Allah di dalam menyampaikan ajarannya. Apa bahasa ketiga? Ya bahasa yang pertama itu bahasa lisan, bahasa yang kedua bahasa tulisan. Sebetulnya bahasa tulisan kan pindahan dari lisan ya. Tapi itu menjadi bahasa kedua. Kemudian bahasa yang ketiga adalah bahasa apa? Simbol atau bahasa lambang. Nah, kebanyakan bahasa lambang itu ada yang muncul secara verbal di dalam ayat maupun di dalam hadis, ada juga yang muncul dalam bentuk ritus atau bacaan. Nah, salah satunya tadi saya katakan ini saat ini ya. Ini kalau bagi orang yang tidak mengerti, ini kan berbuat apa gitu kan? Dan seluruh dunia kan orang menghadap ke situ semua. Apalagi kalau diingat bahwa di sini ada batu hitam, ya kan? Ada batu hitam, orang kan ngeledek. Ini orang Islam ini ngatain orang menyembah patung, dia sendiri menyembah batu. Nah, ini kan masalahnya kesalahan ada pada diri kita. Kenapa sholat diartikan sembahyang? Kenapa sholat diartikan menyembah Allah gitu kan? Emangnya Allah betul disembah? Yang diminta dari Allah itu bukan menyembah, tapi mengabdi. Makanya di dalam Al-Quran itu hadis adanya abada ya budu kan? Abada ya budu ibadah. Menyembah apa dalam bahasa Quran? Menyembah apa? Enggak ada. Kata menyembah itu kita gunakan semata-mata karena sebelum Islam masuk, kita ini adalah orang Hindu, kalau bukan Buddha gitu. Atau barangkali animis tuh yang menyembah pohon, menyembah gunung, batu gitu ya. Kemudian muncul Buddha, Hindu, ya sama juga nyembahnya batu juga bentuknya patung. Nah, karena kita masih sudah terbiasa dengan itu, maka ketika Islam masuk, nah itulah ya tunggang tungging itu dianggap nyembah gitu ya. Apa yang saya maksud tunggang tungging? Ritual yang bernama salat itu ya, yang begini, ini dianggap sebagai apa? Kegiatan menyembah. Iya kan? Ya kan? Ini dianggap menyembah, padahal nah, kembali ini lambang. Ini ada simbol. Simbol dari apa? Simbol dari ucapan ini, Hanifan Musliman. Itu pertama-tama tegak, gitu ya. Ingat? Hanif salah satunya tegak, dilambangkan dengan kita berdiri. Kemudian Hanif juga berarti cenderung, dilambangkan dengan cenderung miring gitu kan, ruku ya, nunduk. Nah, kata Hanif ini menggambarkan kata Hanif yang bisa berarti miring, bisa berarti tegak. Artinya ya kalau kita ingin mengabdi kepada Allah harus tegak, tapi jangan tegak kaku, harus juga ente mau menurunkan badan gitu kan, bahkan harus mau merendahkan diri serendah-rendahnya. Kalau tidak, mana bisa jadi Hanifan Musliman, mana bisa jadi patuh. Ya demikian berarti membangkang. Jadi salat itu adalah simbol apa? Simbol kepatuhan yang tiada tara. Nah kembali kalau tadi kita menghadap salat, menghadap Ka'bah, ini simbol apa? Kata wajah bisa berarti paras, wajah bisa berarti paras, bisa juga berarti pandangan, hadapan. Bisa juga wajah itu bisa berarti aspek, bisa berarti sisi ya, sudut pandang, macam-macam banyak wajah. Dan tentunya ketika kita mengucapkan ini wajah tu wajhiya lillazi fatara samawati wal ard, siapa yang fatara samawati wal ard? Allah kan? Kan kita mengucapkannya sebelumnya kan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, kembali diingat bahwa ketika kita
Ngomong Allah, ketika kita mengucap Allah, yang harus kita ingat adalah apa? Dua hal kan? Apa? Ketika kita ngomong Allah, bisa oknumnya, pribadinya, bisa oknumnya, bisa dirinya ya, diri Allah bisa ajaran atau ilmu ya, ajaran atau ilmu. Nah sekarang kalau bicara Allah yang kita pilih bicara apanya, gitu kan? Kalau bicara Allahnya, oknumnya, dirinya. Oknum itu kata bahasa Latin ya. Kalau di dalam upacara-upacara Katolik itu Allah itu selalu disebut sebagai satu diri tiga oknum. Satu diri tiga oknum itu Allah Bapa ya. Nah sekarang kalau di Malaysia orang Kristen nggak boleh lagi menggunakan kata Allah. Kenapa? Karena orang Malaysia tahu bahwa kata Allah itu tidak pernah ada di dalam agama Kristen. Kalau kita buka kamar-kamar bahasa Inggris kan, mereka tulis Allah tapi mereka selalu memberi penjelasan Allah itu Tuhannya orang Islam. Nah sekarang kenapa orang Malaysia, orang Indonesia menyebut Tuhan mereka dengan kata Allah atau dari Allah ya, ini mereka ambil dari Allah. Itu trik penjajah untuk menyamarkan Tuhan kita sama kok, sama-sama Allah gitu. Kayak gitu ya. Nah, itu terjadi di Malaysia, sudah ada di satu tempat pengelarangan penggunaan. Karena itu betul kok, trik. Tapi kalau kata orang Kristen itu kan sudah berlaku berabad-abad. Ya memang penipuan itu sudah berlaku berabad-abad. Jadi simbol apa kalau ini? Simbol kesatuan pandangan. Dimanapun kita tinggal, pandangan kita satu. Dipersatukan oleh apa? Ka'bah itu sebutan lainnya, Ka'bah itu apa? Lambang. Ka'bah itu secara simbolis adalah Baitullah. Simbolis kan? Emang rumah Allah beneran? Iya enggak? Iya. Emang rumah Allah beneran? Emang orang nongkrong di situ? Kalau tidak simbolis, berarti Allah nongkrong di situ kan? Padahal nggak ada Allah di situ. Oh, maksudnya nggak ada? Ada dong. Tapi kok nggak kelihatan? Ya percaya aja. Lo mainnya percaya sih lo. Mainannya percaya. Kata Rasulullah, kalau ngomong Allah itu nggak boleh main tuh dirinya. Tafakkaru fi khalqihi wala tatafakkaru fi dzatihi, kan itu jelas ya. Jangan bicara zat Allah. Jangan bicara zat. Ini ke bahasa Quran ya, zat. Zat yang dimaksud bukan zat cair atau apa ya? Diri pribadi. Atau bahasa Latinnya oknum. Ada di sini. Jadi itu ya, satu hal yang penting dalam kita mempelajari Quran, mempelajari dinul Islam itu ada tiga bahasa ya, ada tiga bentuk bahasa. Apa? Bahasa lisan, itulah yang digunakan yang pertama kali ketika Allah mengajarkan Quran kepada Nabi Muhammad. Kitab-kitab lain kepada Rasulullah yang lain. Kemudian karena itu kitab yang diajarkan itu secara lisan itu ditulis, terjadilah bahasa tulisannya menjadi bahasa kedua. Nah bahasa yang tidak banyak diketahui orang itu adalah bahasa simbol. Bahasa simbol yang muncul dalam bentuk ritus ya, dalam bentuk ritus atau apa? Ritus atau acara. Nah ini ya. Coba oleh para hari ini kita sadari betul bahwa bahasa ritus itu merupakan bahasa yang sangat penting juga. Sehingga kalau kita gagal memahami bahasa ini, maka hilanglah sebagian pengetahuan tentang ajaran agama kita, ajaran din kita ya. Salah satu contohnya itu tadi, orang Islam nih melarang orang menyembah batu, dia sendiri menyembah batu. Nah, itu ya. Dia nggak ngerti. Dan kita sendiri nggak ngerti kalau kita tidak memahami apa bahasa simbol, bahasa apa. Apalagi kita sholat di rumah ngadep tembok gitu kan, dilihat lagi sama orang Kristen. Coba dia melarang nyembah patung, dia sendiri nyembah tembok, ya kan? Termasuk
ketika mereka bicara selawat gitu kan. Selawat itu kan diartikan oleh kita apa? Mendoakan Nabi Muhammad kan. Ini bagaimana orang Islam mau selamat? Ya Rasulnya sendiri didoain terus supaya selamat. Ini kan secara logika bahasa, kalau dia didoakan supaya selamat, berarti Nabi Muhammad ini belum selamat. Kalau belum selamat berarti celaka. Bagaimana ini orang Islam ini? Ngajak-ngajak orang masuk Islam supaya selamat, Nabinya sendiri belum selamat. Kalau kita jelas dong Tuhan kita juru selamat. Gitu kan? Jadi secara logika bahasa preman kayak gitu, bahasa konyol kayak gitu, mereka yang menang, gitu kan? Kita yang salah, yang kalah. Kenapa? Nah ini kesalahan berasal dari kita. Lalu setelah mereka menyerang begitu, kita nggak bisa menjawab. Kenapa? Salah satunya karena kita tidak memahami bahasa agama. Di semua agama ada itu bahasa. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, semua. Orang Hindu pun bisa mengatakan bahwa kami menyembah patung itu hanya sebagai simbol, bisa. Simbol penghormatan terhadap dewa kami kan begitu kan? Iya kan? Ya, mereka bikin patung Yesus kan simbol bahwa itu mereka menghormati Yesus gitu. Jadi itu ya pentingnya memahami bahasa. Kembali kepada Ramadan, hubungannya dengan Al-Quran ya. Ramadan hubungannya dengan Al-Quran itu punya simbolisasi tersendiri. Punya simbolisasi tersendiri. Kembali kepada sebuah hadis yang menggambarkan Ramadan itu mempunyai tiga aspek ya. Tiga aspek yaitu pada 10 pertamanya merupakan rahmat, 10 keduanya merupakan maghfirah, 10 terakhir atau 9 merupakan apa? Itkun minan nar. Nah, itkun minan nar ini rahasia pembebasan dari neraka. Cuma yang kita pertanyakan, bisa enggak hanya dengan melakukan puasa 30 hari atau 29 hari, 10 hari pertama, bisa enggak ada jaminan, bisa enggak terjamin bahwa kita mendapatkan rahmat? Puasa, pokoknya puasa aja. Ya, misalnya puasa ikut-ikutan gitu kan. Ikut-ikutan puasa, orang puasa ikut puasa. Misalnya kita adalah anak dari seorang muslim gitu kan, cucu dari seorang muslim, buyut dari seorang muslim, pokoknya bulan puasa, rame-rame puasa, orang kita ikut puasa. Ada jaminan nggak dapat rahmat? Lapar dapat. Ada jaminan nggak? Pasti kalau jawaban dijawab secara konyol, ya ada dong. Allah kan maha pengasih, maha penyayang. Masa sih orang udah susah payah nggak dikasih rahmat, nggak disayangi gitu ya, nggak dapat rahmat Allah? Masa sih? Keterlaluan amat. Pasti jawabannya kayak gitu kan? Coba kalau jawaban secara konyol. Nah kemudian yang lebih perlu dipikirkan itu adalah maghfirah. Apa maghfirah? Kita sering memahami maghfirah sebagai ampunan. Ampunan. Kalau kita buka kamus, maghfirah itu dari akar kata ghafara. Dari kata ghafara. Ghafara itu bisa berarti kata bisa berarti aslaha. Kata ini artinya menutup, aslaha memperbaiki, atau bisa juga mereformasi. Masalah. Ya buka kamus, beberapa kamus bahasa Arab, belum saya temukan bahwa ghafara itu berarti mengampuni. Belum saya temukan. Saya tidak tahu para ulama kita menemukan kata mengampuni itu dari kata apa. Dari kata apa? Apakah dari kata kata ini menutup? Menutup apa? Coba menutup apa? Menutup dosa. Ya, barangkali ya. Atau dari aslaha memperbaiki. Barangkali dari situ timbul kata mengampuni ya, saya tidak tahu persis. Tapi kalau saya buka kamus, arti dari ghafara ini kata kerja, ini kata bendanya ya, masdarnya. Maghfirah
Kalau misalnya kita gunakan kata menutup, ghafara menutup, maghfirah berarti penutupan. Kalau kita gunakan kata aslaha, ghafara berarti maghfirah berarti perbaikan. Atau semacam semakna dengan reformasi ya. Reformasi. Artinya perbaikan secara total. Reformasi juga bisa berarti